Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nesa Adilia Ramadina, NPM A1M020013 dari kelas 4A, akan mempresentasikan tugas pengelolaan pendidikan dengan buku manajemen pendidikan dalam bab kedua, yaitu tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan, dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Dalam bab kedua ini terdapat 6 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada konsep dasar kepala sekolah, yang kedua ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah, yang ketiga ada ciri-ciri kepala sekolah efektif, yang keempat ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, yang kelima ada fungsi kepala sekolah sebagai manajer, dan yang terakhir atau yang keenam ada peran kepala sekolah. Baiklah, pokok bahasan yang pertama ada konsep dasar kepala sekolah. Secara etimologi, kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua ada syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4 kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. B. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing kecuali di taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun, dan D. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua ada kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. A. Kepala Taman Kanak-kanak atau Raudatul Atfal TK. 1. Berstatus sebagai guru TK atau RA. 2. Memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA. Dan 3. Memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang B ada kepala sekolah dasar atau SD. Yang pertama, berstatus sebagai guru SD atau MI. Yang kedua, memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI. Dan 3, memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. C. Ada kepala sekolah menengah pertama SMP atau MTS. 1. Berstatus sebagai guru SMP atau MTS. 2. Berstatus sebagai guru SMP atau MTS. Dan 3. Memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang D ada kepala sekolah atas atau SMA. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMA. Yang kedua, berstatus sebagai guru SMA atau MA. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Yang ke E ada kepala sekolah kejuruan SMK. Yang pertama, berstatus sebagai guru SMAK atau MAK. Yang kedua, berstatus sebagai guru SMK atau MAK. Yang ketiga, memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang ditetapkan pemerintah. Baiklah, selanjutnya pokok bahasan ketiga ada ciri-ciri kepala sekolah efektif. Sergiovanni dan kawan-kawan tahun 1984 mengidentifikasi 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan, yaitu yang pertama, memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya, terutama mengenai keteraturan sekolah, kesesuaian situasional, dan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa dan guru agar tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, memiliki kemampuan mendengarkan. Yang keempat, senang bekerja sama dengan orang lain sehingga orang lain tersebut dapat berhasil. Dan yang kelima, toleran terhadap situasi ambiguitas dan memahami bahwa budaya sekolah terus berkembang sepanjang waktu. Selanjutnya, pokok bahasan yang keempat ada tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat tahun 1986,
Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan kepada dua bidang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dapat digolongkan lagi menjadi 6 bagian, yaitu A. Pengelolaan pengajaran, B. Pengelolaan kepegawaian, C. Pengelolaan kemuridan, D. Pengelolaan gedung dan halaman, E. Pengelolaan keuangan, F. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Dan yang kedua, tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Ada 3. Yang pertama, membimbing guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai. Yang kedua, membimbing guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang persoalan-persoalan dan kebutuhan murid. Dan yang ketiga, menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap guru sesuai dengan minat. Selanjutnya, pokok bahasan yang kelima ada fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Lazarus tahun 1994 menjelaskan 3 fungsi kepala sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada administrator pendidikan. Sebagai administrator berarti untuk meningkatkan mutu sekolah, seorang kepala sekolah dapat memperbaiki dan mengembangkan fasilitas sekolah. Yang kedua, supervisor pendidikan. Sebagai supervisor berarti usaha peningkatan mutu dapat pula dilakukan dengan cara peningkatan mutu guru-guru dan seluruh staf sekolah. Yang ketiga, pemimpin pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan berarti peningkatan mutu akan berjalan dengan baik apabila guru dan staf bersifat terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Oke, baiklah, pokok bahasan yang keenam atau yang terakhir yaitu peran kepala sekolah. Yang pertama ada peran kepemimpinan kepala sekolah. Peran kepemimpinan kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah juga harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, ada peran manajerial kepala sekolah. Peran manajerial kepala sekolah merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, guru, dan orang tua. Yang ketiga, kepemimpinan untuk kepala sekolah. Nah, yang ketiga, terakhir, peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Yang pertama, menjamin kualitas pengajaran. Selanjutnya, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran. Selanjutnya, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran. Yang keempat, mengkoordinasi kurikulum. Kelima, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan. Dan yang terakhir, monitoring kemajuan siswa. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.